Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa mendulang faidah dan keberkahan dari kehadiran kita di majelis ilmu ini, yang seorang mukmin sudah seharusnya dia tidak mencukupkan dirinya dengan ilmu yang dia dapatkan atau apa yang dia sudah punyai. Akan tetapi hatta Imam Ahmad bin Hanbal saja ketika beliau ditanya, kapan engkau wahai imam akan belajar, sampai kapan engkau ini akan belajar, beliau mengatakan dalam satu perkataan yang masyhur, yaitu ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama mahbarah itu tempat tinta ya. Tempat biasanya kan kalau dulu kayak gini untuk letaknya tinta itu, lalu untuk menulisnya dicolekkan tinta tersebut, itu namanya mahbarah. Bersama alat tulis lah gitu. Sampai kapan? Sampai masuk kubur. Jadi akan senantiasa belajar sampai mati. Sampai mati, enggak ada berhentinya. Rasulullah mengatakan la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak akan berpuas diri, tidak akan berhenti untuk mendengar kebaikan, yaitu ilmu, sampai nanti tempat peristirahatannya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat serta para sahabiyah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di yaumul akhir. Kita lanjutkan masih pada pembahasan sholat jenazah, yaitu pada takbir yang kedua. Kemarin sudah disampaikan kalau di dalam kitab ini Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, pada takbir yang kedua setelah membaca Al-Fatihah maka ditambah dengan satu surat. Akan tetapi jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan tidak ditambah dengan surat, cukup hanya membaca Al-Fatihah. Wa yaqra'u sirran, dan ia membaca Al-Fatihah itu dengan sir atau secara sir. Li hadithi Abi Umamah bin Sahlin, berdasarkan hadisnya
Abu Umamah bin Sahal. Mungkin ini sahabat yang jarang kita dengar karena beliau memang sedikit meriwayatkan hadis, Umamah bin Sahal. Dan salah satu hadis yang beliau riwayatkan, Rasulullah pernah memanggil seorang wanita yang berzina. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dengan siapa engkau berzina? Wanita tersebut menjawab dengan seorang laki-laki yang lumpuh di kebunnya Sa'ad. Subhanallah ya, orang lumpuh saja bisa zina. Jadi laki-lakinya lumpuh, perempuannya normal, itu saja masih bisa berzina. Dan itu di zaman Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah juga ada orang yang berzina, ada orang yang minum khamr, dan seterusnya. Maka Rasulullah memberikan hukum atau menghukum wanita dan laki-laki tersebut tidak dengan hukum had, ya. Akan tetapi beliau hanya memukul dengan pelepah kurma sebagai peringanan dari apa yang mereka lakukan, yaitu orang yang berzina tersebut dalam keadaan yang tidak normal, yaitu lumpuh. Yang saya heran itu lumpuh masih bisa zina juga. Subhanallah ya. Akan tetapi apapun yang terjadi di zaman para sahabat, kita sudah diberi rambu-rambu oleh Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, mencaci para sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad ini berada di tangannya, law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Meskipun kalian ini mau berinfak atau menginfakkan emas segunung Uhud, ya, gunung apa bukit, ya, segunung Uhud, itu tidak bisa mengimbangi infak mereka meskipun itu hanya satu mud, satu genggam dua telapak tangan ini, atau bahkan separuh ini. Jadi mereka menginfakkan emas segini sama kita menginfakkan emas segede gunung Uhud, itu belum bisa, ya, menyamai apa yang mereka lakukan. Padahal gunung Uhud itu tingginya sekitar 1 kilometer lebih sedikit, ya kan, lebarnya sekitar hampir 3 meter, 3 kilometer. Jadi 1 kilometer lebih sedikit tingginya, lebarnya sekitar hampir 3 km, panjangnya sekitar 7 km. Bandingkan segini sama segitu, ya, nggak ada apa-apanya. Jadi dari Abu Umamah bin Sahal, ia berkata, as-sunnatu fi sholati 'alal janazati ayyaqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan. Termasuk sunnah pada sholat jenazah adalah membaca setelah takbir yang pertama, ya, dengan surat Al-Fatihah secara sir. Mukhafatatan itu dibaca secara sir. Maksudnya pada takbir yang kedua, ya, bukan pada setelah takbir. Setelah takbir pertama itu maksudnya dia setelah melakukan takbir yang pertama lalu membaca surat Al-Fatihah. Summa yukabbiru salasan, kemudian dia bertakbir setelahnya sebanyak 3 kali. Karena
pakai kata summa berarti ada jeda di situ. Itu bedanya summa sama fa, ya. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia artinya kemudian, ya, kemudian. Tapi kalau summa ini ada jeda padanya. Berarti pasti di tengah-tengahnya itu ada bacaan atau ada zikir atau yang lainnya. Maka para ulama ketika mensunahkan untuk beristirahat setelah mendapatkan 4 rakaat dari sholat tarawih itu pakai kata summa, ya, pakai kata summa. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah itu yusolli arba'an, beliau biasa sholat 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kalian tanya bagus dan panjangnya sholat beliau, sholat malam, ya. Summa, kemudian yusolli arba'an, beliau sholat lagi 4 rakaat. Ya, dari kata summa itu para ulama mengatakan setelah mendapatkan 4 rakaat disunahkan untuk dikasih jeda, maksudnya istirahat sebentar. Jadi pakai kata summa dalilnya. Jadi summa yukabbiru salasan, kemudian dia bertakbir sebanyak 3 kali. Berarti di antara takbir-takbir tersebut ada jeda. Nah, jeda itu apa? Ya, nanti akan ada penjelasannya. Baca apa dan seterusnya. Wa taslimu 'indal akhirah, dan dia salam pada akhir dari salatnya. Tsumma yukabbiru takbirata tsaniyah. Kemudian dia bertakbir takbir yang kedua. Ya, afwan ya, jadi takbir yang pertama kemudian membaca surat Al-Fatihah menurut jumhur. Sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah dan satu surat. Satu suratnya apa? Ya yang pendek-pendek saja. Jangan nyolatkan jenazah satu surat baca surat An-Najm misalnya. Nanti makmumnya yang repot ini. Kalau misalnya mau menambah dengan satu surat. Jadi kemudian dia bertakbir, takbir yang kedua, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadithi Abi Umamah al-madhkur annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abu Umamah yang telah disebutkan, bahwasanya beliau mengabarkan dari salah seorang laki-laki dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi itu meskipun tidak disebutkan namanya siapa, maka tidak mengurangi kesahihan hadis tersebut. Beda dengan yang lainnya. Kalau ada tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang tidak disebutkan namanya, ini harus diteliti lagi. Mungkin bisa dengan dicari jalur periwayatan hadis yang lainnya yang ada penyebutan tabi'in atau tabi'ut tabi'in tersebut. Tapi kalau ada periwayatan hadis yang di situ yang tidak disebutkan namanya adalah sahabat Nabi, maka itu sama sekali tidak mengurangi kesahihan hadis tersebut atau keadilan seorang sahabat tersebut. Karena kaidahnya semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kulluhum udul, semuanya adil. Semuanya adil. Bahkan yang merekomendasikan keadilan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah juga. Anna sunnata fi salati 'alal janazati ayyukabbiral imam, bahwasanya yang termasuk sunnah di dalam salat jenazah yaitu imam bertakbir, thumma yaqra'u bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi. Setelah takbir yang pertama dia membaca surat Al-Fatihah secara sir, ya, fi nafsihi, yaitu pada
untuk dirinya sendiri. Sirran fi nafsihi, yaitu sir yang bisa sekiranya didengar oleh dirinya sendiri pada kondisi yang normal. Kalau panjenengan sholatnya di pinggir jalan raya, ya yang bisa didengar oleh dirinya sendiri itu berarti intonasinya lebih. Itu maksudnya bisa didengar oleh dirinya sendiri pada kondisi yang normal. Summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhlisu du'a lil janazati fit takbirati tsalas. Kemudian dia mengikhlaskan doa untuk jenazah pada takbir yang ketiga. La yaqra'u fi syai'in minhunna. Dia tidak membaca, maksudnya tidak membaca bacaan dari Al-Qur'an sedikit pun padanya. Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi. Kemudian dia mengucapkan salam secara sir. Tsumma ya'ti bi baqiyati takbirati. Kemudian dia melakukan takbir-takbir yang tersisa. Ya, dulu sudah saya jelaskan kalau di dalam kitab ini masih disebutkan sholat jenazah itu dengan beberapa jumlah takbir. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang sampai 9. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dulu memang di zaman para sahabat itu masih ada perselisihan tentang jumlah takbir sholat jenazah. Tapi setelah itu terjadi ijma'. Setelah itu terjadi kesepakatan bahwasanya sholat jenazah itu hanya 4 takbir. Jadi itu salah satu kejadian ijma' setelah adanya khilaf, ya. Sebagaimana bacaan Al-Quran juga dahulu ada khilaf, kemudian terjadi kesepakatan. Rasam Utsmani yang ditetapkan itu dahulu kan ada khilaf, tapi setelah itu disepakati yang dipakai adalah rasam Utsmani. Wa yukhlisu du'a fiha lil mayyit. Pada takbir-takbir yang tersisa tersebut, hendaklah dia mengikhlaskan doa kepada mayit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian mensolatkan jenazah, maka kalian ikhlaskanlah doa untuknya. Wa yad'u fiha bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-ad'iyati. Dan dia berdoa pada takbir yang ketiga dan keempat tersebut dengan apa yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa-doa. Wa minha ma jaa'a an Auf bin Malik, termasuk atau salah satunya yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik. Qala, ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan jenazah. Fa hafidtu min du'aihi, maka aku pun menghafal dari doa yang beliau ucapkan. Wa huwa yaqulu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Ada sebagian redaksi yang tidak seperti ini tapi intinya sama. Jadi boleh pakai beberapa redaksi meskipun itu
susunan katanya ada sedikit perbedaan, tapi esensinya atau intinya sama. Jadi ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, ya, bebaskanlah kesalahan-kesalahannya, bebaskanlah dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah ia. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah dia, wasi' madkhalahu, dan luaskanlah ya, tempat masuknya. Jadi luaskanlah kuburnya, waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan mandikanlah ia atau cucilah ia, maksudnya kesalahan-kesalahannya dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari noda. Wa abadilhu daran khairan min darihi, dan berilah ganti kepadanya rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangannya yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Wah, ini gimana ini? Ya. Nanti kalau yang mensolatkan istrinya cemburu nanti. Waduh, ini kok pasangannya minta ganti yang lebih baik, ini gimana? Ya nanti kalau istrinya masuk surga, ya dia lebih baik keadaannya daripada di dunia, bahkan jauh lebih baik. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir. Wa adkhilul jannata, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur atau siksa kubur. Wa adzabin nar, dan siksa neraka. Qala, maka Auf bin Malik mengatakan, fatamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit, maka aku berangan-angan, aku pingin ya, bahwasanya mayit yang didoakan oleh Rasulullah tersebut adalah aku. Dan doanya luar biasa ya. Doa yang sangat bagus sekali. Sampai sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut bercita-cita atau ingin bahwasanya dia yang meninggal yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari beberapa pengalaman saya ya, menjadi makmum sholat jenazah, terutama di ya, lingkungan-lingkungan yang orangnya kebanyakan masih awam, saya tidak tahu imamnya itu membaca apa setelah takbir ketiga. Apa cuma diringkes saja, Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fu anhu, seperti itu, karena ternyata cepat sekali ya, jadi baca doa ini nggak pernah sampai selesai. Saya heran, koyo gitu yo jadi imam gitu loh ya sekarang memang serba repot ya. Imam itu ada siapa yang paling berhak padanya, tapi sekarang di antara kriteria yang berhak ini nggak ada semua masalahnya. Nggak ada semua. Akro ya nggak akro, alam bisunnah ya nggak ngerti sunnah ya kan. Kemudian aqdamuhum hijratan ya nggak tahu juga hijrahnya kapan. Kemudian nah ini yang terakhir mungkin akbaruhum sinnan, yang lebih tua. Nah, udah ini yang lebih tua ini. Jadi kriteria yang terakhir malah jadikan kriteria yang pertama, yaitu entah imam sholat atau imam jenazah, sama saja. Sholat jenazah itu, makanya saya kalau nggak ngimami nggak mau saya. Bukan karena pengen jadi imam enggak, tapi doa-doa itu nggak bisa selesai kecuali kalau saya yang jadi imam. Kalau jadi makmum beberapa kali pengalaman nggak pernah sampai selesai. Saya cuma ngira-ngira yaitu tadi diringkas sampai wa'fu anhu itu saja.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, seperti itu saja. Nyatanya kira-kira segitu sudah takbir lagi. Ini sing diwaca apa saya gitu. Apa bisa apa enggak, itu loh masalahnya. Ya, mungkin enggak bisa. Kalau ulama dulu kriteria imam itu sudah ditetapkan Rasulullah 4, itu saja mereka masih, kalau 4 ini sama semua bagaimana gitu. Ya. Karena apa? Ya dahulu kriteria seperti itu mudah didapatkan. Yang pertama aqra'uhum fi kitabillah, yang paling aqra'. Yang paling aqra' itu ya yang hafalannya banyak, bacaannya juga benar. Bacaannya juga benar. Ini sudah susah ini. Yang kedua, a'lamuhum bisunnah, yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah. Apa ilmu hadis enggak tahu sama sekali. Hadis dhaif itu apa? Hadis mursal itu apa? Hadis mauquf itu apa? Hadis mu'dhal itu apa? Ya. Bahkan suruh nyebutkan satu hadis, enggak ada yang hafal. Nanti hadisnya ya, hubbul waton minal iman, padahal itu hadis palsu. Cinta tanah air itu termasuk dari keimanan. Maka jumhur ulama salah satu bantahan terhadap kepalsuan hadis ini adalah orang kafir juga cinta tanah air, Pak. Ya. Enggak, itu bukan kriteria orang yang beriman. Orang kafir juga cinta tanah air. Coba orang kafir diserang, seperti apa itu Rusia sama apa Pak? Musuhnya siapa itu? Ukraina ya. Orang Ukraina kan tetap bela tanah airnya. Ya, kalau cinta tanah air itu dijadikan kriteria iman, nggak bisa. Karena orang-orang kafir pun juga cinta tanah air. Ya. Alam bisunnah, yang paling paham terhadap sunnah, sebutkan satu hadis. Hubbul waton minal iman, atau utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Cari ilmu apa di sana? Karena Rasulullah itu biasanya kalau bicara masalah ilmu itu mesti ilmu syar'i. Kalau ilmu dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu ilmu dunia kalian. Kalau Rasulullah biasanya menyebutkan ilmu itu ilmu syar'i. Karena ilmu dunia itu orang enggak dituntut untuk mencarinya, mereka sudah cari. Mereka sudah cari. Kalau ilmu agama belum tentu. Tergantung kebutuhan. Kalau butuh ya cari, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kriteria-kriteria itu kalau sama, nanti setelahnya kriteria yang selanjutnya, yaitu yang lebih dahulu hijrahnya. Karena zaman sahabat dahulu, ini hijrah ke Habasyah, ini dulu ikut hijrah ke Madinah dan seterusnya. Kalau sama lagi bareng juga hijrahnya, maka yang lebih tua umurnya. Kalau yang umurnya sama, ya ini kemungkinan kecil ya Pak. Tapi ulama dahulu ya, ada beberapa ulama yang menetapkan kriteria setelahnya. Kalau umurnya sama juga, apa ini? Ya, namanya pendapat. Setelah itu kan berupa pendapat. Yang 4 tadi dari hadis, kalau sama semua, maka muncullah pendapat. Pendapat bukan enggak ada dalilnya, ada dalilnya. Apa? Kalau sama lagi apa? Yang lebih kurus badannya. Iya, sebagian ulama mengatakan yang lebih kurus badannya, karena di zaman itu ya, dan ini kriteria ulama, bukan kriteria orang umum. Jadi pendalilannya, kalau dia lebih kurus badannya berarti lebih banyak puasanya, lebih banyak prihatinnya, lebih zuhud terhadap dunia, enggak hobi makan, minum, kuliner, kemana-mana kan enggak. Ya, itu patokannya seperti itu. Bukan berarti yang gede badannya ya kan makannya rakus, ya enggak. Ya, tapi ini kriteria saja, tambahan kriteria.
Itu namanya pendapat. Itu namanya pendapat. Kalau sama laki apa? Kurusnya sama ini, bobotnya sama semua ini. Bobotnya cuma 35 semua. Saking kecilnya. Ulama ada yang berpendapat yang lebih cantik istrinya. Ya kenapa? Biasanya kalau istrinya sudah cantik, dia bisa lebih menundukkan pandangan. Ya, ini logika saja. Logika. Kalau istrinya kurang cantik berarti masih jelalatan gitu. Ya, namanya saja pendapat. Ya. Jadi yang lebih bisa menundukkan pandangan ini lebih diutamakan seperti itu. Wa du'a'u baina takbiratil akhirati wa taslimi masyru'un. Dan doa di antara takbir yang terakhir dan salam itu juga disyariatkan. Jadi setelah takbir yang keempat itu boleh dia berdoa lagi, boleh dia langsung salam. Cuma ya jangan langsung lah, Allahu Akbar, berhenti sejenak. Ya, kemudian dia salam, boleh. Tapi juga boleh dia berdoa setelahnya. Ya maksudnya setelah takbir yang keempat sebelum salam. Li hadithi Abi Ya'fur an Abdullah bin Abi Aufa. Dari Abdullah bin Abi Aufa. Ini beliau sahabat yang terakhir meninggal di Kufah. Abdullah bin Abi Aufa. Dan kota Kufah itu termasuk kota yang penting setelah Makkah, Madinah dan yang lainnya, karena sahabat Ali bin Abi Thalib atau Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah karena ketika itu kondisi Madinah yang harus terjaga dari konflik dan sebagainya. Kalau ada konflik di luar Madinah mungkin enggak terlalu besar ya, karena Madinah itu Haramain, salah satu dari dua kota suci. Maka ketika ada konflik, ada gejolak, Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahnya ke Kufah. Qala, ia berkata, syahidtuhu wa kabbara ala janazatin arba'an. Aku menyaksikan beliau bertakbir pada sholat jenazah itu sebanyak 4 kali. Tsumma qama sa'atan ya'ni yad'u. Kemudian beliau berdiri untuk sesaat berdoa padanya. Tsumma qala atarawni kuntu ukabbiru khamsan. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, apakah kalian mengira aku itu dahulu juga bertakbir pada takbir yang kelima, maksudnya melakukan takbir yang kelima? Qalu, ya, orang-orang mengatakan la, tidak. Qala, ia berkata, inna Rasulullah SAW kana yukabbiru arba'an. Jadi apakah kalian mengira aku juga akan takbir yang kelima? Mereka mengatakan tidak. Dan beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu dahulu bertakbir pada sholat jenazah itu sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita membaca kitab ini dan kitab yang lainnya, misalnya Ahkamul Janaiz, itu akan kita temukan takbir sholat jenazah itu sampai 9 kali juga ya. Tapi itu tadi, ketika kita membaca satu kitab, jangan kita jadikan itu sebagai patokan yang mutlak, bandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya.
Dan intinya jumhur ulama mengatakan setelah terjadi khilafiyah tentang jumlah takbir, kemudian terjadi ijma atau kesepakatan bahwasanya sholat jenazah itu hanya 4 takbir. Jangan kemudian baca ini, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, nanti dipraktekkan di kampung. Ya. Takbirnya sholat jenazah jadi imam 9 kali. Terus ada orang tanya misalnya, kamu belum baca kitab Al-Wajiz misalnya. Itu juga kurang tepat ya. Itu juga tidak tepat. Jadi perkara-perkara yang ada perselisihan seperti itu dan ketika kita meninggalkannya pun juga tidak masalah. Jangan jadikan itu sebagai alat untuk munculnya perselisihan lagi. Tsumma yusallimu taslimataini mithla taslimihi fi sholatil maktubah. Kemudian dia mengucapkan salam sebanyak 2 kali sebagaimana salamnya pada atau sebagaimana salam pada sholat wajib. Fi sholatil maktubah. Jadi untuk sholat-sholat fardu itu jarang kita temui di dalam kitab itu. Sholat wajib itu jarang ya, sholatul wajibah itu jarang. Pasti mereka akan menggunakan sholatul maktubah atau sholatul faridah, sholat maktubah atau sholat fardu. Bahkan mungkin enggak kita temui namanya di dalam kitab itu disebut dengan sholatul wajibah, itu enggak akan kita temui. Kenapa? Itu untuk menghormati salah satu istilah di dalam mazhab Hanafi. Nanti kalau disebutkan sholatul wajibah, bagi orang yang bermadzhab Hanafi akan ada muskilah, ada masalah. Karena mazhab Hanafi itu mengatakan sholat seperti sholat witir itu wajib. Apa wajib menurut mereka? Wajib menurut mereka itu ada perintah ya, ada kewajiban, tapi enggak secara tegas, tidak secara tegas. Ya mungkin di atasnya sholat sunnah muakkad. Kalau jumhur ulama kan sholat witir itu termasuk sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Hanafi itu wajib. Dan wajib itu bukan seperti sholat kewajibannya ya, tidak seperti sholat yang 5 waktu. Maka istilahnya sudah berbeda. Jadi dia melakukan salam sebanyak 2 kali seperti salamnya pada sholat wajib. Ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi. Yang pertama ke arah kanan, yang kedua ke arah kirinya. Li hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ia berkata, "Salatu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna nas." Ada 3 perkara yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya tapi ditinggalkan oleh manusia. Ihdahunna, salah satunya at-taslimu 'alal janazati mithlu taslimi fi shalah. Salah satunya adalah melakukan salam pada sholat jenazah sebagaimana salam ketika sholat. Wallahu alam, apakah sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan seperti itu karena beberapa manusia atau orang-orang itu cuma 1 salam saja, kemudian beliau menjelaskan hendaknya 2 salam, atau ada sebab yang lainnya, saya tidak tahu. Intinya di zaman beliau saja mengatakan mereka atau manusia sudah pada meninggalkan hal tersebut, yaitu salah satunya adalah mengucapkan salam pada sholat jenazah seperti salam pada sholat fardu atau sholat wajib.
Wa yajuzul iktisaru ala taslimatil ula faqat. Tapi boleh ya, boleh mencukupkan hanya salam yang pertama saja, yang ke kanan saja. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah dan beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Dan beliau melakukan salam sebanyak sekali saja. Taslimatan wahidatan. Mengucapkan salam hanya sebanyak 3 kali saja. Ada seorang syekh dulu, Syekh Hamid Akram kalau nggak salah, menceritakan ada seorang thalibul ilmi, ada seorang penuntut ilmu yang ingin mempraktekkan ketika membaca hadis bahwa Rasulullah itu pernah ketika sholat itu hanya salam sekali saja. Salamnya ke sebelah kanan saja, kirinya enggak. Nah, dia jadi imam, pengen mempraktekkan sunnah tersebut. Setelah selesai dari sholat, dia salam hanya sekali saja. Makmumnya nunggu. Ya, makmumnya nunggu kok enggak salam ke kanan-kanan ini. Kok enggak salam ke kiri, cuma ke kanan saja ya. Jadi makmumnya ini masih nunggu, dia sudah salam, sudah selesai, ini makmumnya masih nunggu. Akhirnya ketika selesai sholat ya, dia ditanya, yaitu tadi dalilnya ingin mengamalkan sunnah Rasulullah untuk salam hanya sekali atau ke sebelah kanan saja. Dan itu sebenarnya juga kurang tepat seperti itu. Karena apa? Bagi masyarakat atau makmum yang terbiasa melakukan salam 2 kali, kenapa sih enggak salam 2 kali? Ya, kalau ingin melakukan sunnah Rasulullah ya pas sholat sendiri kan bisa ya. Misalnya pas sholat tahajud atau sholat yang dia ini qobliyah atau ba'diyah, terserah. Kalau jadi imam melakukan seperti itu dan makmumnya nggak ngerti, akan jadi permasalahan. Nyatanya ditunggu itu, kok nggak salam ke kiri ini, gaduh ya, makmumnya sampai gaduh karena imamnya tidak salam yang ke kiri. Jadi mengamalkan perkara-perkara khilafiyah itu juga harus lihat-lihat kondisi. Salam 2 kali kan juga bagus, dan itu juga boleh, nggak ada larangan. Kenapa harus menguji manusia dengan yang seperti itu? Kan biasanya dia niatnya juga tercampur dengan niat menguji manusia. Do ngerti po enggak ini? Apa saya tok yang ngerti? Itu kan biasanya seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini mungkin agak panjang pembahasannya, yaitu sholat jenazah pada waktu-waktu larangan. Waktu-waktu larangan sholat. Waktu larangan kan ada 5, yaitu yang pertama ketika terbit matahari, yang kedua ketika pas tenggelam matahari, yang ketiga ketika matahari pas di tengah langit. Kemudian ditambah lagi 2 larangan sholat, yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Jadi yang lebih keras, maksudnya yang lebih kuat pelarangannya yang 3 tadi. Yang 3 yang awal tadi, yaitu ketika pas terbit matahari, kemudian pas tenggelam matahari. Kan tenggelam itu butuh waktu. Nah itu proses ketika mau tenggelam itu sampai habis tenggelam, nah itu yang larangannya larangan lebih keras. Terbit juga seperti itu, untuk akan terbit sampai terbit semuanya itu kan juga butuh waktu, yaitu pas itu adalah waktu larangan. Kemudian pas matahari di tengah langit, itu juga ada larangan. Lah nanti ada pengecualian. Jumhur ulama mengatakan ketika sholat Jumat ya, waktu Jumat maksudnya, dan sebagainya.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Allahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.